Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah, Administrasi Pertanahan. Topik ke-35 dari 90 topik. Pendaftaran tanah menurut sistem UPA. Bagian keempat. Penerbitan sertifikat. Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Memperoleh sertifikat adalah hak pemegang hak atas tanah yang dijamin undang-undang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sertifikat terdiri atas salinan buku tanah yang memuat data yuridis dan surat ukur yang memuat data fisik hak yang bersangkutan dan yang dijilid menjadi satu dalam suatu sampul dokumen. Sertifikat hak atas tanah, hak pengelolaan, dan wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini bisa berupa satu lembar dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang diperlukan. Dalam pendaftaran secara sistematis, terdapat ketentuan mengenai sertifikat dalam Pasal 69S, D71 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997, sedangkan dalam pendaftaran secara sporadis dalam Pasal 91S, D93. Terdapat ketentuan dalam Pasal 178 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997. Cara pembuatan sertifikat ada seperti cara pembuatan buku tanah dengan ketentuan bahwa catatan-catatan yang bersifat sementara dan sudah dihapus tidak dicantumkan. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan olehnya. Dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia, sertifikat diterimakan kepada ahli warisnya atau salah seorang ahli waris dengan persetujuan para ahli waris yang lain. Sertifikat tanah wakaf diserahkan kepada nazirnya. Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang iain. Surat penunjukan tersebut tidak diperlukan bagi pemilikan bersama suami istri. Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama, dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan dan yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut. Jika dalam buku tanah terdapat catatan yang menyangkut data fisik ataupun data yuridis, penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus. Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu, sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UPA. Dalam Pasal 57S, D60, diberikan ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pengganti. Mengenai penerbitan sertifikat pengganti, terdapat ketentuannya lebih lanjut dalam Pasal 137S, D139 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997. Untuk penerbitan sertifikat pengganti, tidak dilakukan pengukuran ataupun pemeriksaan tanah dan nomor hak tidak diubah. Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru, sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, atau yang masih menggunakan belangko sertifikat yang tidak digunakan lagi. Sertifikat pengganti juga dapat diterbitkan sebagai pengganti sertifikat yang tidak diserahkan kepada pecembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Prosedurnya lebih sederhana daripada yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Permohonan hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan, atau oleh pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT yang dibuat dalam hal dilakukan pemindahan hak atau peralihan karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi dalam rangka likuidasi ataupun kutipan risalah lelang dalam hal pembelian dalam suatu lelang dieksekusi. Sertifikat pengganti hak tanggungan juga dapat diterbitkan atas permohonan kreditor yang menerima peralihan hak tanggungan yang bersangkutan, berdasarkan surat tanda bukti beralihnya piutang yang dijamin. Hilangnya sertifikat yang dimintakan pengganti dengan menyerahkan akta PPAT di atas, harus terjadi setelah dilakukan pemindahan hak atau terjadinya peralihan hak yang bersangkutan.
Dalam hal pemegang hak atau penerima hak yang dimaksudkan di atas sudah meninggal dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya, dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Penggantian sertifikat yang rusak atau pembaruan belangkonya dapat segera dilaksanakan dengan penyerahan sertifikat yang diganti. Akan tetapi, penggantian sertifikat yang hilang harus melalui tata cara untuk mencegah penyalahgunaan kemungkinan penerbitan sertifikat penggantinya. Permohonannya harus disertai pernyataan sumpah oleh pemohon di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuknya mengenai hilangnya sertifikat yang bersangkutan. Diikuti dengan pengumuman 1 kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Di daerah-daerah tertentu, Menteri dapat menentukan cara pengumuman yang lain apabila biaya yang diperlukan tidak sebanding dengan harga tanah yang bersangkutan. Penggantian sertifikat dicatat pada buku tanah yang bersangkutan. Oleh Kepala Kantor Pertanahan, diadakan pengumuman mengenai telah diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut dan tidak berlakunya lagi sertifikat yang lama dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon. Sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon penggantian atau pihak lain yang diberi kuasa olehnya untuk menerimanya. Penyajian data fisik dan data yuridis. Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, terutama untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah memperoleh keterangan yang diperlukan, Kepala Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah berupa daftar umum yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama. Demikian hal itu ditentukan dalam Pasal 33. Mengenai sifat keterbukaan data tersebut untuk umum, hal itu ditentukan dalam Pasal 34. Mengenai penyajian data fisik dan data yuridis, terdapat ketentuannya lebih perinci dalam Pasal 187 S.D. 192 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997. Informasi tentang data dalam daftar-daftar yang lain terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau tertulis dalam bentuk surat keterangan pendaftaran tanah, SKPT, yang bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Menteri 3 Nomor 3 Tahun 1997. Informasi diberikan atas permohonan tertulis oleh yang berkepentingan dengan menyebutkan keperluannya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi PPAT yang menurut Pasal 97 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997 berkewajiban mencocokkan isi sertifikat yang akan digunakan dalam pembuatan akta dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan. Penyimpanan daftar umum dan dokumen. Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum. Dokumen-dokumen tersebut harus tetap berada di Kantor Pertanahan. Untuk mencegah hilangnya dokumen yang sangat penting untuk kepentingan masyarakat itu, apabila instansi yang menganggap perlu untuk memeriksanya, pemeriksaannya wajib dilakukan di Kantor Pertanahan. Selain hal tersebut, dengan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan, atau rekaman dokumen yang bersangkutan kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya. Secara bertahap, data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm. Penyimpanan dengan menggunakan peralatan elektronik dan dalam bentuk film akan menghemat tempat dan mempercepat akses pada data yang diperlukan. Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau mikrofilm tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan dibubuhi Kep Dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Panitia Adjudikasi. Panitia Adjudikasi merupakan lembaga hukum baru yang ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sebenarnya dilihat dari komposisi dan ruang lingkup tugasnya, Panitia Adjudikasi hampir mirip dengan panitia tanah seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tetapi dengan kewenangan yang lebih diperluas dan semakin besar. Sebelum ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Panitia Adjudikasi telah diatur melalui Peraturan Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 199.516 Jo Peraturan Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995, selanjutnya disingkat Permenek Agraria, Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1995, tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis. Pasal 4 Ayat
1. Permenek Agraria, Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1995 menyebutkan sebagai berikut, oleh menteri atau pejabat yang ditunjuknya dibentuk panitia adjudikasi di setiap desa, kelurahan yang dijadikan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis yang merupakan panitia penyelidikan riwayat dan penetapan batas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Permenek Agraria, Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Permenek Agraria, Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menetapkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia adjudikasi yang dibentuk oleh Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuk. Yang dimaksud dengan adjudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis, diperlukan bantuan suatu panitia adjudikasi karena pada umumnya pendaftaran secara sistematis bersifat massal dan besar sehingga tidak mengganggu tugas rutin kantor pertanahan. Panitia adjudikasi terdiri atas seorang ketua yang merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional dan 3 atau 4 orang anggota sebagai berikut. 1. Seorang pegawai BPN yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah. 2. Seorang pegawai BPN yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah. 3. Kepala Desa, Kelurahan. 4. Seorang Pamong Desa, Kelurahan. 5. Keanggotaan dapat ditambah dengan seorang anggota yang diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa, kelurahan yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, panitia adjudikasi dibantu oleh 3 satuan tugas, yaitu Satuan Tugas Pengukuran dan Pemetaan, Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis, serta Satuan Tugas Administrasi yang masing-masing terdiri atas sejumlah petugas. Melihat komposisi panitia adjudikasi dan ruang tugasnya, dalam praktik sebagaimana yang dilaksanakan pada kegiatan uji coba pendaftaran sistematis di wilayah Depok, Bekasi, dan Karawang di Jawa Barat, tempat bekerja panitia adjudikasi tersebut merupakan kantor pertanahan kecil. Demikianlah materi topik ke-35, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.